Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas mengenai kodominan dan juga alel ganda. Adapun anggota kelompok kami ialah yang pertama adalah Andini Novianti, Alisa Putri, Moga Fitriana, Mira Dahlia, dan juga Nurfaliza. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita masuk pada penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh saudari Alisa Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Putri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kodominan. Kodominan adalah kondisi di mana ekspresi gen dari dua alel karakteristik secara bersamaan. Kita melihat dan bertindak seperti yang kita lakukan karena gen kita. Gen adalah unit informasi turun-menurun yang terletak pada segmen kromosom. Sebagai contohnya, sebuah alel atau gen adalah warna bunga. Contoh lain yaitu, apakah Anda tahu golongan darah Anda? Jenis darah adalah contoh yang sangat baik dari kodominan. Golongan darah seseorang dapat A, B, atau AB atau O. Huruf-huruf mengacu pada jenis protein hadir dalam darah. Jika seseorang memiliki tipe A, protein mereka memiliki tipe darah A. Jika seseorang memiliki protein tipe B, mereka memiliki golongan darah B. Kemudian, pengembangan hukum Mendel dalam bentuk alel kodominan. Alel-alel yang tidak memiliki hubungan dominan dan resesif serta dapat teramati sekaligus secara fenotipik disebut kodominan. Hal itu berarti efek fenotipik masing-masing alel teramati pada kondisi heterozigot. Selanjutnya, Moga akan menjelaskan mengenai alel ganda. Nah, alel ganda ini adalah suatu kondisi di mana terdapat dua buah alel atau lebih pada satu gen yang menempati lokus yang sama pada kromosom homolognya. Nah, alel ganda ini dapat terjadi akibat adanya mutasi atau perubahan pada struktur molekul DNA. Nah, pada alel ganda dapat terjadi perbedaan sifat pengekspresian suatu gen, di mana dua gen yang terdapat dalam lokus yang sama akan dapat memunculkan ekspresi yang berbeda karena adanya interaksi antara kedua gen tersebut. Di sini ada contoh yang pertama dari alel ganda, yaitu warna rambut pada kelinci, di mana pada kelinci ini terdapat 4 alel yang berbeda-beda. Mohon maaf sebelumnya, di PPT-nya terdapat typo, seharusnya gen warna rambut pada kelinci ya, teman-teman. Nah, adapun 4 alel tersebut, yang pertama adalah C, atau di beberapa sumber juga mengatakan C+, kemudian ada CCH, lalu ada CH dan juga ada C kecil. Nah, alel-alel ini juga memiliki urutan dominansi yang berbeda-beda, di mana C besar atau C+ itu merupakan yang paling dominan. Artinya, semakin ke kiri tingkat dominansinya itu semakin rendah. C besar lebih dominan terhadap CCH, CCH lebih dominan terhadap CH, dan CH lebih dominan terhadap C, atau bisa dikatakan bahwa C kecil adalah yang paling resesif. Nah, kemudian berdasarkan kemungkinan yang ada, maka di sini terdapat beberapa genotip kemungkinan warna rambut pada kelinci. Fenotip yang pertama adalah kelabu atau kelinci normal. Adapun genotipnya adalah C besar atau bisa jadi beberapa sumber juga mengatakan sebagai C+. Lalu kemudian ada C besar CCH, kemudian C besar CH, dan yang terakhir adalah C besar C. Lalu untuk cincila atau sinsila adalah genotipnya berupa CCH, CCH,
CCH-CH dan juga CCH-C. Kemudian untuk Himalaya, genotipnya adalah CH-CH dan juga CH serta C kecil. Lalu untuk albino adalah C kecil, C kecil. Albino ini merupakan jenis kelinci yang paling resesif. Nah, kita masuk pada contohnya. Di sini misalkan ada kelinci yang bergenotip CH-CH, kemudian ia dikawinkan silang dengan kelinci sinsila yang bergenotip CCH-CCH. Maka kemungkinan anak-anaknya adalah berwarna. Nah, di sini terdapat parentnya yang pertama itu adalah CH-CH, di mana ia merupakan Himalaya. Lalu ada CCH yang merupakan sinsila. Nah, adapun gamet yang pertama adalah CH, kemudian gamet dari parent yang kedua adalah CCH. Nah, maka akan menghasilkan anakan dengan genotip CCH-CH sebanyak 1, yaitu 100%. Nah, mohon maaf teman-teman sebelumnya, seharusnya penulisan CH yang di bawah ini sejajar dengan CCH yang di atas ini. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat Moga sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Andini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Novianti dari kelompok penyaji. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang warna mata pada lalat buah atau Drosophila. Pada lalat buah atau Drosophila diketahui bahwa warna mata normal berwarna merah yang ditentukan gen dominan W atau gen positif atau W positif. Di samping itu dikenal pula sifat mutan, yaitu mata yang berwarna putih yang ditentukan oleh gen W. Lalat ini memiliki banyak variasi tentang warna mata, bisa dilihat di tabel PowerPoint. Kemudian variasi berdegradasi, yaitu mulai dari merah gelap, merah terang, sampai menjadi putih yang kesemuanya ditentukan oleh dominasi dari alel-alel. Kemudian dari Drosophila ini ternyata ditentukan oleh suatu seri alel ganda, yaitu alel yang paling dominan adalah W+, sedangkan yang paling resesif adalah W. Itu saja, terima kasih. Nah, kita lanjut ya teman-teman, yaitu alel ganda selanjutnya adalah sistem golongan darah ABO. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman bahwa darah memiliki dua komponen penting. Yang pertama ada cairan atau plasma. Yang kedua ada sel-sel, yaitu sel eritrosit atau sel darah merah dan leukosit atau sel darah putih. Nah, kedua ini sangat penting dan merupakan komponen dalam darah. Nah, dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan bernama Dr. Karl Landsteiner, di mana dia menemukan bahwa ada sel-sel darah merah atau eritrosit ya, yang menggumpal atau beraglutinasi dalam kelompok-kelompok yang dapat dilihat secara langsung. Nah, apabila dicampur dengan serum, nah teman-teman udah tahu serum ya, dia kayak itu, dia bukan darah, dia semacam protein gitu. Nah, setelah dia campurkan antara darah dan serum oleh beberapa orang, tapi dia tidak mencampurnya dengan setiap orang gitu, cuma beberapa. Kemudian setelah dia memperhatikan hal tersebut, ada suatu hal yang beraglutinasi, yaitu eritrositnya, sehingga dia menghasilkan suatu reaksi antigen dan antibodi. Nah, teman-teman bisa perhatikan tanda panahnya. Nah, itu adalah penemuan beliau. Nah, jadi apabila suatu substansi atau antigen ya teman-teman disuntikkan ke dalam aliran darah kita dari seekor hewan misalnya, maka akan terbentuk suatu antibodi yang tentunya akan dapat bereaksi dengan antigen. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, antigen ini memiliki sifat
Nah, tergantung sifatnya. Yang pertama adalah antitoksin, di mana dia itu mempunyai daya untuk menetralisir antigen yang bersifat sebagai racun atau yang biasa dihasilkan oleh tipoid, penyakit tipoid, kolera, staphylococcus, dan bakteri serta racun ular. Nah, jadi sifat antigen dan antibodi itu ya, reaksi antigen dan antibodi itu yang pertama dia antitoksin. Nah, dia tahu jika sesuatu dimasukkan ke dalam tubuhnya, misalnya ada bisa ular, maka dia akan menetralisir gitu. Akan ada daya-daya penghambatnya sehingga dapat menghilangkan racun yang dimasukkan. Kemudian dia juga memiliki sifat lisin. Nah, antibodi dan antigen ini memiliki sifat lisin, yaitu suatu antibodi yang rusak apabila antigen yang masuk adalah berupa sel-sel. Nah, jadi dia bisa rusak juga. Karena apa? Karena dia dapat dihancurkan dalam bentuk sel gitu. Jadi sangat mendasar sekali. Kemudian sifat yang ketiga adalah aglutinin, teman-teman. Nah, aglutinin ini adalah antibodi yang menyebabkan penggumpalan atau aglutinasi dari sel-sel. Nah, kira-kira teman paham ya dari how to definisi dari penemuan-penemuan terkait antigen dan antibodi. Nah, kita masuk nih ke dalam genetikanya. Nah, berdasarkan sifat kimianya yang kita sudah pelajari tadi, antigen A dan antigen B merupakan mukopolisacharida yang terdiri dari protein dan juga gula. Benar, teman-teman. Nah, jadi prinsipnya gini, teman-teman. Antigen itu adalah sesuatu yang dimasukkan, sedangkan antibodi itu adalah sesuatu yang sudah dibentuk dari dalam tubuh kita. Nah, jadi sifatnya antigen dan antibodi. Nah, dari kata-katanya udah nampak tuh. Nah, jika teman-teman perhatikan tabel ya, yang berwarna biru itu, nah, golongan darah seseorang itu ditentukan berbagai dari antigennya, diperhatikan dari bentuk antigennya. Misalnya, golongan darah A, maka antigen yang dimasukkan ke dalam eritrosit itu harus A. Tetapi antibodi serumnya adalah anti B. Jadi dia nggak bisa B gitu. Jadi antibodi serumnya itu anti B. Kemudian untuk golongan darah yang B, maka antigennya juga B gitu. Dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman, ketika seseorang itu mengapa tidak A itu antigen dalam eritrosit itu A dan antibodinya itu adalah anti B, karena ketika antigen dalam eritrosit itu A, kemudian dia bertemu dengan anti A juga, ataupun antigen dalam eritrosit itu B dan bertemu dengan antibodi anti B, maka dia akan beraglutinasi atau menggumpal yang itu dapat menyebabkan kematian. Nah, jadi sangat berbahaya. Nah, jika antigen dalam eritrosit itu tidak ada, baik A dan B-nya, maka dipastikan bahwa dia adalah golongan darah O. Dan jika dia tidak memiliki antibodi serum, baik itu anti A dan anti B gitu ya, anti alfa atau anti beta, maka bisa dipastikan dia memiliki golongan darah AB. Nah, itu bisa dilihat dari sifatnya tadi. Nah, teman-teman juga bisa memperhatikan ya dari tabel tadi, maka kita dapat memiliki arti yang penting ya khususnya dalam transfusi darah, karena dengan adanya interaksi antara antigen dan antibodi dari pendonor ya atau pemberi darah dengan resipien atau penerima darah, maka akan dapat melakukan penggumpalan darah atau aglutinasi. Nah, yaitu antara antigen A bertemu dengan anti A atau bertemu antara antigen B dan anti B gitu. Nah, dalam dunia kedokteran gitu ya, pemberian umum atau universal donor untuk mereka yang bergolongan darah O, artinya adalah mereka dapat membagikan
darah mereka kepada setiap jenis golongan darah, baik itu A, B, ataupun AB. Dan untuk predikat penerima umum atau universal recipient untuk mereka yang bergolongan darah AB. Karena apa? Karena mereka dapat menerima semua golongan darah baik A, B, ataupun O. Tapi mereka hanya dapat membagikan ya, mendonorkan darah sesama mereka saja. Mungkin itu. Nah, jadi lingkaran dengan keterangan kurang aman menandakan adanya aglutinan yang ringan. Nah, itu tadi ya teman-teman. Kemudian kita lanjut interaksi antar alel pada golongan darah. Nah, ada beberapa ahli yang dia menggunakan huruf L ya, atau nama dokter tadi, Landsteiner ya. Dan umumnya kita memakai huruf I besar ya, simbol dalam alel ganda pada sistem golongan darah ABO. Nah, kita biasanya memakai huruf I besar. Teman-teman bisa perhatikan tabel ya. Golongan darah atau fenotip O, maka dia tidak memiliki antigen, dan alelnya itu adalah I kecil ya, I resesif, dan genotipnya itu I resesif ya. Dua-duanya I resesif, Nurva typo. Nah, kemudian untuk golongan darah A gitu ya, maka antigennya A dan alelnya adalah IA dominan yang menghasilkan IA atau IA I. Nah, IA I. Kenapa ya? Teman-teman bisa perhatikan lagi saat ada antigen anti B tadi. Kemudian untuk fenotip B, antigennya adalah B dengan alel IB dan genotipnya IB atau IBI. Nah, nanti kita lihat di contoh persilangan. Kemudian untuk golongan darah AB, antigennya adalah A dan B, alelnya adalah IA dan IB, dan genotipnya adalah IA, IB. Nah, contohnya, seorang laki-laki bergolongan darah A, kemudian dia menikah dengan perempuan bergolongan darah O, maka kemungkinan golongan darah anak-anak mereka adalah, nah, kita buat parentalnya A disilangkan dengan O, maka gametnya adalah IA atau IAIO disilangkan dengan IOIO. Nah, jadi bisa III atau IOIO ya. Nah, maka fenotip satunya adalah IA 50% ya. Kalau kita silangkan IA, dan 50%-nya adalah IO. Jadi bisa dipastikan 50% anaknya bergolongan darah A dan 50% anaknya bergolongan darah O. Nah, contoh lainnya misalkan seorang laki-laki bergolongan darah B, kemudian dia menikah dengan seorang perempuan yang juga B pula gitu ya. Bagaimana keturunan anak-anak mereka, golongan darahnya? Nah, kita buat permisalan. Nah, parentalnya adalah B disilangkan dengan B, maka kita masukkan genotipnya, gametnya IBIB atau IBI, IO, disilangkan dengan IBIB atau IBIO juga. Maka parentalnya adalah IBIB golongan B, kemudian IBI golongan B juga, IBI lagi golongan B juga, dan IOIO atau golongan darah O. Maka bisa dipastikan adalah 75% anaknya bergolongan darah B dan 25% anaknya bergolongan darah O. Nah, contoh lainnya, misalnya suami istri ya, bergolongan darah O gitu. Maka keturunannya ya tetap O, teman-teman. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut lagi pembahasan selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan golongan darah sistem Rhesus. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Karl Landsteiner dan Wiener pada tahun 1940, terdapat jenis kera bernama Macaca Rhesus. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam eritrositnya mengandung jenis antigen yang dinamakan antigen Rhesus.
Kemudian antigen resus ini juga dimiliki oleh manusia. Orang yang memiliki antigen resus dinamakan resus positif. Genotipenya yaitu R besar atau R besar dan R kecil. Dan yang tidak memiliki antigen dinamakan resus negatif atau R kecil. Jika individu Rh+ menerima darah dari individu Rh+ juga, maka tidak akan terjadi penggumpalan darah, sebab tidak ada reaksi antibodi terhadap antigen Rh dalam tubuh resipiennya. Kemudian, contoh dari golongan darah sistem resus ini, yaitu perkawinan pasangan suami istri yang berbeda faktor resusnya dapat mengakibatkan ketidakcocokan pada darah ibu dengan bayi yang dikandungnya. Misalnya, perkawinan pria yang bergolongan darah resus positif atau homozigot dengan wanita yang bergolongan darah resus negatif atau homozigot dapat melahirkan bayi yang bergolongan darah resus positif.